Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Reni Septiana, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan NIM 501192746. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pemikiran saya mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan dasar pada mata kuliah EPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Semoga paparan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan inklusif. Definisi kesetaraan gender dalam pendidikan. Kesetaraan gender dalam pendidikan berarti memberikan kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Sebagai guru, kita memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, baik dalam pembagian peran, kesempatan, maupun penghargaan terhadap prestasi. Pendidikan yang setara menjadi dasar terbentuknya karakter siswa yang toleran, menghargai perbedaan, dan siap hidup di masyarakat yang majemuk. Sebagai guru di jenjang pendidikan dasar, tentunya saya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh hak belajar yang sama tanpa diskriminasi dan tanpa bias gender. Di sekolah bukan hanya memberikan perlakuan yang sama, tapi juga menciptakan kondisi belajar yang adil dan responsif terhadap kebutuhan setiap anak. Saya juga berusaha menjadi guru yang teladan bagi anak-anak, sehingga sikap dan cara kita berinteraksi menjadi cerminan nilai kesetaraan. Di kelas juga, kita sebagai guru dapat memberikan kesempatan setara bagi siswa untuk memimpin diskusi contohnya, menjawab pertanyaan, maupun tampil di depan kelas. Selain itu, menghadirkan contoh tokoh laki-laki dan perempuan yang sukses di berbagai bidang dalam menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri siswa tanpa memandang gender. Ada beberapa strategi konkret yang saya terapkan untuk menumbuhkan kesetaraan gender di sekolah, antara lain: pertama, mengintegrasikan nilai kesetaraan dalam bahan ajar dan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita dapat memastikan gambar, teks, dan contoh dalam buku pelajaran tidak bias gender. Yang ketiga, kita menerapkan pembelajaran berbasis proyek agar siswa bekerja sama lintas gender. Nah, melalui proyek kolaboratif, siswa mungkin dapat bekerja sama. Hal ini akan membantu mereka memahami bahwa kemampuan dan kreativitas tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh usaha dan kerjasama. Kemudian kita bisa membuat pengawasan sederhana di kelas untuk mencegah perilaku yang diskriminatif. Dan yang terakhir, kita dapat berkolaborasi dengan orang tua dan komite sekolah. Contohnya, kita dapat mengajak orang tua memahami pentingnya kesetaraan gender agar pola asuh di rumah tidak bertentangan dengan nilai-nilai inklusif yang diterapkan di sekolah. Dengan strategi-strategi tersebut diharapkan seluruh warga sekolah dapat menjadi agen perubahan yang menolak diskriminasi dan menjunjung tinggi keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, penerapan kesetaraan gender tidak selalu mudah. Saya menyadari adanya beberapa tantangan, antara lain budaya dan stereotip sosial yang mengakar. Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa anak laki-laki harus lebih aktif dan dominan, sedangkan anak perempuan sebaiknya lembut dan patuh. Pandangan ini kadang terbawa ke dalam lingkungan sekolah dan mempengaruhi cara guru memperlakukan siswa. Kemudian materi pembelajaran yang belum responsif gender.
Contohnya, buku teks nasional kadang masih menampilkan representasi profesi tertentu yang bias gender, misalnya guru selalu digambarkan sebagai perempuan, sedangkan pemimpin selalu identik dengan sosok laki-laki. Selanjutnya, kurangnya pelatihan guru tentang pendidikan inklusif dan kesetaraan gender. Tidak semua guru memahami bagaimana menerapkan perspektif gender dalam perencanaan maupun evaluasi pembelajaran. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut yang sudah saya sampaikan, kita dapat melakukan beberapa langkah nyata, antara lain mengikuti pelatihan atau webinar terkait pendidikan inklusif dan kesetaraan gender yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kita dapat melakukan refleksi dan evaluasi diri melalui supervisi jawat agar dapat menilai apakah pembelajaran kita sudah adil terhadap semua siswa. Kemudian kita dapat berkolaborasi dengan guru, dengan kepala sekolah untuk mendorong kebijakan sekolah yang ramah gender. Misalnya dengan memperhatikan fasilitas sanitasi, pembagian tugas, dan peraturan sekolah yang tidak bias. Saya percaya bahwa upaya kecil di ruang kelas bisa kita lakukan secara konsisten dan kolaboratif, dapat memberi kontribusi besar dalam mewujudkan lingkungan belajar yang adil, aman, dan setara bagi peserta didik. Sebagai penutup dan referensi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya konsep, tetapi tindakan nyata yang harus diwujudkan setiap hari di ruang kelas. Dengan pendidikan yang adil dan inklusif, kita dapat mencetak generasi muda yang berkarakter, berempati, dan setiap berkontribusi dalam masyarakat yang beragam. Demikian paparan singkat saya mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.